Liverpool sedang berada di jalur untuk mencetak sejarah dengan meraih quadruple alias 4 trofi dalam semusim. Namun, banyak yang percaya bahwa The Reds akan memprioritaskan gelar Premier League musim ini. Saat ini, Liverpool memimpin klasemen Premier League dan Liga Champions. Di Liga Champions, mereka bahkan sudah memastikan tiket ke babak 16 besar. Selain itu, Liverpool juga masih bertahan di Piala FA dan Carabao Cup. Meski begitu, langkah mereka di Carabao Cup sedikit terhambat setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di leg pertama semifinal. Laga penentuan di leg kedua akan berlangsung pada 7 Februari mendatang, meski peluang untuk meraih quadruple masih terbuka. Mantan pemain Liverpool, Danny Murphy, merasa bahwa fokus utama pasukan Jurgen Klopp adalah Premier League. Quadruple itu sulit dibayangkan. Bahkan tim hebat seperti Manchester City belum pernah melakukannya, ujar Murphy dalam wawancaranya dengan Mirror. Ia menambahkan, ekspektasi pasti muncul ketika tim bermain luar biasa seperti Liverpool sekarang. Tapi menurut saya, Premier League adalah prioritas utama mereka. Gelar Premier League terakhir Liverpool diraih pada musim 2019-2020. Namun, saat itu mereka tidak bisa merayakannya karena pandemi COVID-19. Kini, dengan Mo Salah dan kawan-kawan tampil impresif, Liverpool menjadi kandidat kuat untuk mengakhiri dominasi Manchester City. Saya yakin Liverpool akan mengorbankan semua demi memenangkan Premier League musim ini. Para penggemar pasti menginginkan itu lebih dari sekedar mimpi quadruple, tegas Murphy, yang pernah tampil 249 kali untuk Liverpool. Ambisi besar dan tekanan tinggi membuat perjalanan Liverpool semakin menarik untuk diikuti. Apakah mereka akan fokus pada Premier League atau mengejar semua trofi sekaligus? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pada musim panas 2023, Liverpool menghadirkan gebrakan besar dalam bursa transfer dengan total investasi sekitar 3 triliun rupiah. Langkah ini menjadi momen krusial dalam perjalanan klub setelah musim yang mengecewakan, di mana mereka gagal meraih posisi 4 besar di Premier League. Jurgen Klopp, manajer Liverpool kala itu, sudah mulai menyusun rencana besar ini sejak Mei 2023, tepat setelah hasil imbang 4-4 melawan Southampton pada laga terakhir musim. Klopp langsung berfokus pada perombakan lini tengah yang dianggap sebagai titik lemah utama tim, terutama setelah kepergian sejumlah pemain senior seperti Jordan Henderson, Fabinho, James Milner, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Liverpool juga menghadapi tantangan besar di bursa transfer, termasuk kegagalan merekrut Romeo Lavia dan Moises Caicedo, yang keduanya akhirnya memilih bergabung dengan Chelsea. Namun, kegigihan klub untuk meremajakan lini tengah tidak surut. Mereka berhasil mendatangkan 4 gelandang baru yang kemudian menjadi tulang punggung tim: Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo, dan Ryan Gravenberch. Rekrutan pertama, Alexis Mac Allister, menjadi sorotan tersendiri. Penampilannya yang gemilang bersama Argentina di Piala Dunia 2022 membuatnya menjadi target utama Liverpool. Dengan memanfaatkan klausul pelepasan sebesar 702 miliar rupiah di kontraknya bersama Brighton, Liverpool menyelesaikan transfer ini dengan cepat. Mac Allister tak hanya membawa kreativitas ke lini tengah, tetapi juga pengalaman luar biasa dari musim sukses Brighton yang finish di 6 besar Premier League. Dominic Szoboszlai menjadi pembelian berikutnya. Gelandang serba bisa asal Hungaria ini menarik perhatian Klopp berkat laporan positif tentang kemampuannya. Liverpool bergegas menuntaskan transfer senilai 1,2 triliun rupiah sebelum klausul pelepasan di kontraknya dengan RB Leipzig kedaluarsa. Szoboszlai datang membawa visi, kecepatan, dan kreativitas yang langsung menjadi aset besar bagi lini tengah Liverpool. Rekrutan terakhir, Ryan Gravenberch, menyempurnakan perombakan ini. Gelandang muda berbakat asal Belanda ini kesulitan mendapatkan menit bermain di Bayern Munich, meskipun potensinya sudah terlihat sejak masa mudanya bersama Ajax Amsterdam. Diskusi panjang dengan Bayern akhirnya membuahkan hasil, dan Liverpool mengamankan pemain yang dinilai memiliki masa depan cerah ini. Kini, di bawah asuhan Arne Slot,
Liverpool menikmati hasil dari investasi besar yang dirancang Jurgen Klopp. Lini tengah yang sempat menjadi kelemahan kini menjelma menjadi kekuatan utama. Perombakan yang memakan waktu berbulan-bulan, melibatkan perencanaan matang dan negosiasi strategis, akhirnya membuahkan hasil. Liverpool tak hanya kembali ke jalur persaingan, tetapi juga mendominasi Premier League dan Liga Champions pada tahun 2025. Proyek ambisius ini membuktikan bahwa perencanaan yang cerdas dan investasi tepat dapat mengubah nasib tim. Liverpool sekali lagi menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan besar di sepak bola dunia, dengan lini tengah baru yang menjadi fondasi kesuksesan mereka untuk masa depan. Liverpool harus kembali kehilangan salah satu pemain kuncinya jelang laga melawan Ipswich Town di Anfield, Sabtu, 25 Januari 2025. Curtis Jones, gelandang muda berbakat, dipastikan absen setelah mengalami cedera dalam kemenangan 2-1 atas Lille di Liga Champions pekan ini. Jones terpaksa meninggalkan lapangan setelah babak pertama dalam laga tersebut. Kondisinya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut, tetapi manajer Liverpool, Arne Slot, merasa optimis bahwa cedera Jones tidak serius dan ia bisa kembali pekan depan. Ia harus keluar di jeda pertandingan, yang tentu bukan kabar baik. Namun, saya tidak berpikir cederanya akan memakan waktu lama. Kita lihat saja apakah dia bisa kembali untuk laga melawan PSV atau Bournemouth. Kata Slot kepada situs resmi klub, kehilangan Jones semakin memperpanjang daftar pemain cedera di skuad The Reds. Sebelumnya, Liverpool juga harus bermain tanpa Ibrahima Konate, Diogo Jota, dan Joe Gomez. Meski begitu, Liverpool tetap berambisi mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Liga Inggris. Saat ini, The Reds unggul 6 poin atas Arsenal di posisi kedua dengan koleksi 50 poin. Kemenangan melawan Ipswich menjadi target utama untuk menjaga jarak aman dari para pesaing. Apakah badai cedera ini akan mengganggu langkah Liverpool? Atau justru menjadi motivasi tambahan untuk terus menunjukkan kualitas mereka? Semua akan terjawab di laga akhir pekan nanti. Federico Chiesa tengah menghadapi tantangan besar dalam karirnya bersama Liverpool. Pemain sayap asal Italia itu kesulitan menunjukkan performa terbaiknya, hingga memunculkan saran dari pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, agar Chiesa kembali ke Serie A demi menyelamatkan karirnya, bergabung dengan Liverpool dari Juventus pada musim panas 2024. Chiesa yang kini berusia 27 tahun belum mampu tampil optimal. Dari 7 pertandingan yang dilakoninya di semua kompetisi, ia hanya mampu mencetak 1 gol dan 1 assist. Tak hanya itu, Chiesa belum pernah menyelesaikan 1 laga penuh selama 90 menit dan hanya 1 kali menjadi starter, yakni di Carabao Cup pada September lalu. Kesulitan Chiesa beradaptasi di Liverpool tak lepas dari cederanya di awal musim serta performa luar biasa Mohamed Salah. Sang bintang Mesir mencatatkan 22 gol dan 17 assist dalam 31 pertandingan musim ini, menjadikannya pilihan tak tergantikan di posisi sayap kanan. Dengan kondisi tersebut, peluang Chiesa merebut posisi utama semakin sulit. Rumor mengenai masa depan Chiesa semakin berkembang di tengah bursa transfer musim dingin. Liverpool dikabarkan membuka opsi untuk meminjamkan sang pemain, dengan AC Milan, AS Roma, dan Napoli menjadi klub yang berminat memboyongnya. Bagi Luciano Spalletti, kepulangan Chiesa ke Italia adalah solusi terbaik. Selama berada di bawah arahan Spalletti di timnas, Chiesa telah menyumbangkan 2 gol dan 1 assist dalam 9 laga internasional. Spalletti berharap bisa lebih sering memantau Chiesa jika sang pemain kembali bermain di Serie A. Saya akan sangat senang jika Chiesa kembali ke sepak bola Italia. Itu akan memudahkan saya untuk membantunya kembali ke level terbaik, ungkap Spalletti kepada Vivo Azzurro TV. Dia salah satu dari sedikit pemain yang mampu menatap mata lawannya dan menerobos pertahanan 1 lawan 1, tambah pelatih yang pernah membawa Napoli juara Serie A tersebut. Liverpool terus menunjukkan dominasinya di bawah manajer baru mereka, Arne Slot. Tak hanya mencetak prestasi gemilang di lapangan, The Reds kini menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia.
memecahkan rekor sebagai tim Premier League yang paling banyak ditonton sepanjang musim ini. Penampilan luar biasa Mohamed Salah dan rekan-rekan telah membawa Liverpool ke puncak klasemen Premier League dan Champions League, menjadikan mereka favorit utama untuk meraih gelar di kedua kompetisi bergengsi tersebut. Popularitas mereka kian mencuat, terbukti dari data Nielsen yang menunjukkan Liverpool telah mencapai total 133,8 juta penonton kumulatif dalam 9 pertandingan pertama musim ini. Angka fantastis ini menempatkan mereka sebagai pemimpin dalam jumlah penonton di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, Eropa, serta MENA. Keberhasilan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Liverpool. Musim lalu, mereka juga mencatatkan rekor sebagai klub Premier League dengan jumlah penonton global tertinggi, yaitu 471 juta dari 38 pertandingan. Dominasi mereka tak hanya terlihat di layar kaca, tetapi juga di dunia digital. Dengan lebih dari 200 juta pengikut di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya, Liverpool terus memikat hati para penggemar di seluruh penjuru dunia. Salah satu momen yang paling menyentuh hati adalah konten Hari Natal bersama Isa Kearni, seorang fans cilik Liverpool. Video tersebut menampilkan bintang-bintang seperti Mohamed Salah dan Virgil van Dijk yang berinteraksi dengan Isa. Video ini sukses besar, ditonton lebih dari 140 juta kali dan menghasilkan 14 juta interaksi di media sosial. Momen ini membuktikan bahwa The Reds tidak hanya bersinar di lapangan, tetapi juga dalam menciptakan koneksi emosional dengan penggemar mereka.